dorang pula jadi pengantin baru, mengenang kasih dan sayang masih beberapa tahun yang lalu, masih muda, masih bermesra. Insya Allah kata orang tuh di sebelah kiri Ibu Peli, ada Ibu Fevi, ada ayahanda kami Pak Karsono yang akan menjadi juru tekong saya. Kalau salah ucap bicara saya, Pak Karsono yang akan luruskan. Kalau salah langkah kaki saya, Pak Karsono yang akan tepatkan. Kalau kami sama-sama salah berdua, biarlah Pak Karsono yang akan mempertanggungjawabkan. Ketawa tak sedap. Masa kami sudilah kiranya dimaafkan. Ayahanda yang berbahagia, ada pun nama saya Riaula Mangsat Malaka haluan kapal ke negeri Kedah. Saya bernama Parozi Alaika. Hari ini wakil daripada tuan rumah. Seyuknya wakil, saya hanyalah penyambung lidah, penyampai maksud. Yang seutama-utama punya hajat berhari ini ayah dan bunda di sebelah kiri saya, yang sedari tadi sudah ternanti-nanti. Dia cakap bahwa kata orang tuh sayang dapat pula ikan kerosok. Orang belayar sampai ke Bedang. Dari tadi keluar masuk, takut tamu kami tak datang-datang. Alhamdulillah sudah pun sampai di rumah ini. Pertanda sekejap lagi hajat akan ditunaikan. Tuan Hamba Datuk Zainal, kata orang tu pura-pura dalam perahu, pura-pura kita tidak tahu. Walaupun kita sama-sama sebagai wakil dari orang berbeda, tapi kita tadi pergi satu kendaraan, insyaAllah. Orang kalau sudah berlayar ke Riaula boleh pula berkayuh sambang sama sudah kenakan nama, elolah kita berjabatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabarozi, kenapa terbang si burung balam, tak ada mengambil padi jerami? Kenapa kita selalu bersalam? Semoga lah selalu tali silaturahmi. Kata Pak Arsono, kalau hendak petik kalau nak tebang padi jerami, saya menjatuh sebunga ke atas. Kalau nak eratkan tali silaturahmi, kami pinjam dulu barang 100. Masya Allah. Tuan Hamba, hari ini kami nak bertabik lebih dahulu karena Pak Karsono ni orang tua kami. Nampak hari ini 2 lawan 1, ada 2 penonton di hadapan saya. Insya Allah hari ini izin kami laluan di dalam majlis yang berbahagia ini. Tuan Hamba, gayung kami sudah pun bersambut, maka yang adat lembaga mesti kami dahulukan sebelum hajat kami tunaikan. Berbilang datang dari Ngenang Kota Batam ke Pulau Bintan hari ini. Bukan Batang sembarang Batang, Batang kami nampaknya hendak dipanjat. Ramai kami berharap bukan sembarang datang, ingin nampak menunaikan hajat. Sebagai penghulu bicara kami, berwakil pada hari ini daripada keluarga besar Pak Muhsin dan Ibu Sarinah. Hari ini kajang tuan kajang berlipat, kami hanya mengkuang layu, datang kami menjunjungkan adat ya Pak Sirih, izin kami sorongkan dahulu. Tuan Hamba tahu yang mana cinta dan juga kasih, saya mengenal adat dan juga budaya. Kalau jauh di Pulau Batam dan Pulau Ngenang, tapi kita sama di Pulau Bintan dan bumi segantang lada, masih lagi di Kepulauan Riau, ada asamnya budaya Melayu. Ayah dan bunda yang berbahagia, tentu saja izinkan kami usul dan periksa terlebih dahulu. Kami berharap Tuhan Hamba bawakan berlembar-lembar daun sirih, datang dengan niat hati yang bersih. Insya Allah akan nampaknya bercolat kapur, berharap segala yang datang dengan maksud hati yang jujur. Ada dibawakan berbilah gambir, segala yang buruk kita berharap dibuang jauh-jauh ke hilir. Pinang yang masih bulat, tanda yang datang dengan tekad yang kuat, disertakan juga dengan tembakau, segala yang elok untuk sama kita jangkau. Ada pun yang berbahagia Pak Sirih memang tidak dari tembakau juga tiada lengkap berkacip. Sudah kami usul dan periksa, izinkan saya untuk mencicip. Silakan. Tapi kalau mencicip itu hamba tak elok pula saya mencicip seorang-seorang. Kata Pak Karsono, biar pahit sama di lidah, biar manis sama di rasa. Pak sabar mesti rasa. Karena Pak Karsono jauh betul lah saya. Mencelat ya dengan duduk kat situ, tak aci aja. Dirasakan Pak Sabar daun sirih dari tamu yang datang ini dari Ngenang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sabar, apa rasa sirihnya Pak? Manis. Ini saya banyak berkeliling, ini pula baru rasa nampaknya sirih ini manis kan. Biasanya tuan hamba hujan hari sayang hari sudah pun gerimis, orang duduk di atas batu. Kalau Pak Sabar rasa sirih gelap terasa manis, macam tak sabar nak terima menantu. Itu dia mesti. Nama saja sabar tapi tak sabar. Saya tanya. Kami cicip, kami rasa sirih dari tuan hamba. Kalau ada seperti orang datang beramai-ramai, kalau sudah diserah setiap sirih tentu bersanding si bunga rampai. Orang datang beramai-ramai, air mawar direnjes-renjes. Kalau diserah si bunga rampai, elok dibagi ke dalam majlis. Betul. Pak Sabar, yang ini dibagikan kepada ibu Pak. Nah, kalau yang ini dicium Pak, itu dia untuk dimakan. Masya Allah. Dapat kunyah pula. Saya. Harum Pak Sabar.
sudah kami bentangkan, sudah kami tuangkan. Maka izinkanlah kami di dalam majelis ini datang jauh dari Ngenang ke Pulau Bintan, tentu membawa hajat yang begitu besar. Kami kalau orang Ngenang bilang kami mau to the point, langsung menyampaikan hajat kami. Karena risau jauh perjalanan dari Ngenang ke Bintan ini Tuan hamba, tentu bukan batang sembarang batang kami hendak kami panjat. Ramai kami berharap bukan sembarang datang ingin nampak menunaikan hajat. Izin kami bercerita sedikit setelah ada lembaga kami tuangkan. Adalah keluarga besar Bapak Muhsin, adalah anandanya yang bernama Hendriansyah. Ya Pak ya? Hendriansyah. Entah dalam beberapa purnama ini tidurnya tak nyenyak Tuan, dan makannya tak kenyang nampak. Dibawa ke Batam, diperiksa ke rumah sakit, tak ada kena penyakit. Dibawa ke orang pandai Kak Ngenang tu tak ada pula kena buat orang. Cuman hanya terngiang dalam satu nama Tuan. Beliau ini asik-asik tersebut daripada namanya Yen Anggraini. Betul? Masya Allah. Itu nama yang tertaut terus. Entah mengapa dari Pak Abdullah bilang, kalau diibaratkan adalah daripada perempuan ini adalah bunga. Banyak bunga di kota Batam itu. Tapi entah mengapa yang harum sermerbak itu ada di kilometer 20 di Bintan Kijang ini Tuan. Kalaulah kami batang nampak orang membawa kepaya hendak menetak batang kuini, kalaulah kami nak boleh bertanya apakah ada Yen Anggraini di dalam majlis ini. Masya Allah. Ada poin saja. Saya Tuan hamba. Nampak Tuan hamba ini penat betul pada hari ini. Saya Tuan hamba. Baik, orang bertanya yang ada Pak Sabar dan juga Ibu Febi bahwasanya bertanya tentang seorang anak gadis dibarakkan sekuntum bunga. Biasanya kalau orang ke kota Rabah mesti duduk di tepi kuala. Kalau yang datang seekor lebah meski dicari sekuntum bunga. Saya Tuan hamba. Bernama Hendriansyah. Kenal Pak? Kenal Bu? Pernah datang ke rumah nih Bu? Ada bawa martabak? Atau bawa nasi padang? Kalau tak ada bawa martabak tak usah kita terima. Kenal ya Bu? Nampaknya Tuan hamba kedua orang tua kami sama mengangguk tanda sudah saling mengenal. Tentu saja bertanya tentang sekuntum bunga yang mekar di rumah ini Pak. Ada berapa kuntum bunga di rumah ini Pak? Oh masih ada 4 Tuan hamba. Beruntung Tuan hamba sebutkan nama. Bernama Yen Anggraini. Ini bunga kuntum yang paling atas lagi mekar harum. Betul ada Pak Yen Anggraini di rumah ini? Nampaknya Tuan hamba burung bernama si burung punggung sayang jatuh buahku ini. Ayah dan bunda kami sama mengangguk. Tanda yang ditanya Yen Anggraini ada di rumah ini. Alhamdulillah Tuan hamba. Walaupun ada di dalam majelis ini, izinkanlah kami. Nampak hari ini bukan batang sembarang batang. Batang nampak si Tanjung Pinang. Hari ini kami datang bukan sembarang datang kami nak masuk meminang. Karena tadi ananda kami yang bernama Hendriansyah solat subuhnya tadi doanya singkat. Tapi dia bertanya sama bapaknya, Pak, hari ini kalau nampak seutas benang di sampingnya kayu senduduk, hari ini kalau tak jadi datang meminang dia tak mau nikah seumur hidup. Itu masalah. Tapi tak mengapa orang tu duduk kita di tepi pantai. Pak Muhsin boleh saja ada niat nak nikah lagi. Tapi hari ini tak usah balik Batam, berkebun saja Pulau Bintan. Masya Allah. Tapi saya yakin dan percaya Tuan. Pak Muhsin tak macam begitu. Betul. Dia hanya bergurau saja. Cintanya mesti hanya Ibu Sarina seorang. Amin ya rabbal alamin. Ayanda, Pak Sabar dan Ibu Pepi, orang datang maksud meminang berbawa alat pada pagi hari ini atas nama Hendriansyah. Apakah sudah ada orang datang ke rumah ini meminang Pak? Nah, ini banyak nih. Masya Allah. Mantap. Kalau soal emas, perhiasan emas ini saya yakin Pak Sabar tak paham. Kalau soal air radiator mobil dia paling tahu. Kalau Pak Karsono juga saya yakin tak tahu. Kalau batu akik dia nomor 1. Biasanya Tuan hamba dan bunda kami yang berbahagia yang tahu soal perhiasan emas permata ini adalah emak-emak. Ibu Pepi coba ditengok ini emas asli atau palsu. Kalau asli kita terima, kalau palsu kita lapor dengan Kodim dekat Bintan sini. Asli Bu. Tuh, ibu kami Tuan hamba. Selintas selalu orang berlayar malam. Duduk kita berkayuh sampan. Bu Pepi selintas selalu langsung paham. Macam dah terlalu sering masuk pajak pegadaian. Tukar kabar. Emas kami terima dengan senang hati. Insya Allah akan menjadi pengikat penanda bahwasanya Yen Anggraini sudah ditunangkan dengan Hendriansyah. Tapi Tuan hamba bawakan dua Tuan hamba. Apakah betul kata orang tu duduk kita memetik melati sayang kayu disusun-susun? Apakah yang satu untuk yang putih untuk Yen Anggraini?
yang satu lagi untuk pemantun. Masya Allah. Tuan Hamba, Saya. tadi sempat juga saya bertanya kepada Hendriansa. Orang nampak bawa Pulau Senua, Saya. hendak dibawa ke Indragiri. Betul. Nampak cincin dibawa 2, satunya pula untuk pakai sendiri. Oh iya. Itu kata Bang Hendriansa. Dia beli sendiri, dia Saya. pakai sendiri. Itu dia Tuan Hamba. Biasanya memang begitu Tuan Hamba. Orang ramai ke Pulau Merbak, Pulau Rebah, sayang jatuh burung tempur. Cincin yang putih silver mengikat ekornya lebah. Cincin emas mengikat sekuntum bunga. Kami terima dengan senang hati. Insya Allah kelak akan kami sarungkan sebagai penanda dan juga pengikat bahwasanya Yeyen Anggraini, putri daripada Bapak Sabar Sadri dan Ibu Fevi Yatmi, telah pun diikat tanda dengan Hendriansyah, putra daripada Bapak Muhsin dan Ibu Sarina. Alhamdulillah. Ada tepian berbahasa cukup bercakap sudah pun terjawab. Maka yang hajat kami senang hari ini keluarga besar Pak Muhsin dan Ibu Sarina. Hari ini tuai kata sudah diterima. Tapi Tuan Hamba karena berbilang jauh jarak juga antara Ngenang dan Bintan ini Tuan Hamba, mungkin hari ini setelah pengkhidbaan hendaklah kami mara dalam satu langkah Tuan Hamba. Kami nak bertanya setelah pengkhidbaan ini mesti kami nak tahu apakah dijawab sekarang ataupun nanti akan dirunding kepada kedua keluarga, itu terulang nantinya. Ada 4 pertanyaan yang kami bawa pada siang hari yang berbahagia. 2025 akhir tahun berarti di bulan Oktober. Untuk tempatnya Tuan Hamba kata orang tu sudah mawar pun sudah merekah, sayang jatuh buah kuini. Kami mengharap segala berkah insya Allah dilaksanakan di rumah ini. Insya Allah. Kemudian untuk mahar adinda kami Yen nampaknya belum memberikan ke aba-aba, belum memberikan tanda-tanda. Biarlah nanti dia yang berdiskusi dengan calon suaminya Bang Hendriansyah. Entah diberikan 1 kilo emas Pak, entah dimintakan dia Pulau Bintan, kami pun tak paham. Tapi yang sebaik-baik emas hantaran ataupun emas kawin inilah ia yang paling bermanfaat untuk calon istri. Insya Allah. Yang ketiga pertanyaan Tuan Hamba tentang BCA tadi, bantuan cara adat ataupun bantuan nikah istri, atau kami orang Melayu menyebutnya hantaran belanja. Itu nampaknya biarlah keluarga besar antara kedua bendahara saja, Ibu Pepi dan Ibu Sarinah yang akan berbual-bual. Entah Ibu Pepi nak ngajak Bu Sarinah ngopi di Batam, atau Bu Sarinah nanti nak ngajak ngopi di Tanjung Pinang. Yang penting mufakat antara kedua keluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, kata yang kami, kalau soal antara belanja ini kecil dicakapkan orang, besar pun dicakapkan orang. Betul. Takut-takut terkejut pula nanti tiba-tiba Pak Muhsin hantarkan 271 triliun. Bahaya gitu. Habis kita kena tangkap KPK. Dari mana Pak Muhsin dapat duit sebanyak itu? Tapi insya Allah kata Pak Sabah dan juga Ibu Pepi, kecil kita tambah-tambahkan, yang besar kita lebih-lebihkan. Yang penting kedua majlis ini bisa mara ke dalam majlis akad dan nikah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya. Tuan Hamba, Saya. alhamdulillah 4 pertanyaan sudah didedahkan, sudah pun dijawab beberapa pertanyaan. Mesti kami bertanya kepada Pak Muhsin dan Ibu Sarina. Pak Muhsin, sudah cukup Pak Muhsin? Yang lainnya biar menjadi kesepakatan saja. Alhamdulillah. Pada Muhsin yang mana nih, yang sini nih? Oh yang sana. Sampai 3 orang yang mengaku. Ini tekung kami Tuan Hamba, sengaja memang diapek satu depan pintu karena takut hari ini Pak Muhsin ada dijaga Tuan Hamba. Saya. Oh apa? Saya. Masya Allah. Ini berdamping memang hari ini. Adik beradik. Ini bisa buat klub futsal di 6 orang. Masya Allah. Ini keluarga besar yang ada di Ngenang Tuan Hamba. Alhamdulillah. 4 pertanyaan kami sudah pun dijawab. Kami ulangi Tuan Hamba, untuk ijab kabulnya ada akan laksanakan pada 26 Oktober 2025. Lokasinya insya Allah di kediaman daripada Pak Sabar, dan juga perkara uang daripada hantaran ataupun mas kawinnya biarlah menjadi kesepakatan, dan juga perkara uang hangus ataupun uang belanja biarlah menjadi mufakat. Karena betul kata Tuan Hamba, karena kalau kita hantarkan besar takut diceritakan orang, kecil pun juga diceritakan orang. Biarlah sama-sama kita menjaga, semoga kita nawai Ada lembaga adat Melayu Kota Bintan dan Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, bahwasanya yang boleh berbahagia ada aturan yang tidak tertulis dalam sebuah pengkhidbahan dalam majelis adat Melayu. Jikalau salah seorang antara kedua calon mempelai ini berpaling tada, lupa dengan janjinya pada hari ini, tak jadi menikah, atau salah seorang memutuskan, entah itu dari pihak laki-laki atau perempuan. Kalau dari pihak kami memutuskan Tuan Hamba Yen Anggraini, ya bagus-bagus punya Abang Hendriansyah yang tampan dan
juga menawan. Tiba-tiba tuh pandang pula Abang Hendrickson yang dari Afrika sana. Manalah kita tahu air laut lagi kan berubah, ini kan pula hati manusia. Tapi kita selalu tidak itu kita ingatkan auzubillah min zalik posisi. Tapi semoga Allah SWT menjaga kedua insan ini tetap berada di jalannya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan sama marah kepada majelis akad dan nikah. Ini hanya sebagai penanda yang juga pengikat biar sampai itu tidak terjadi. Kalau sudah sampai ke kota Mekah tuan hamba, duduk berdua. Kalau hari ini yang angrai ini yang berpaling padah dan tak jadi membatalkan akad nikah, maka yang dibagi pada pagi hari ini kami ganti dua. Pak Sabar dan Ibu JP, yang bermana kita ganti dua adalah cincinnya saja. Kalau kita yang berpaling padah, cincin yang putih itu wajib kita ganti dua, tidak dengan yang lainnya, karena tepak dan mengerampas sudah pasti rusak dan layu, kue dan buah sudah pasti habis dimakan. Begitu juga dengan bahan baju sudah pasti habis dipakai dan borok, dan tidak juga tempatnya, karena ini tempat disewa. Tak mungkin kami nak gantikan tempat punya orang. Bagaimana pula dengan tuan hamba, kami akan mengikut serta. Saya tentu hari ini daripada Pak Musin kita telah mendengar, Pak Ayanda, Pak Abdullah, kita mengikut adat ya Pak ya. Kalaupun seandainya katanya Hendriansa yang berpaling pada tuan hamba, kami dedahkan di dalam majelis ini apa yang kami bawakan sebagaimana hukum lembaganya. Kami bawakan hari ini akan kami hitung hangus. Yang kami hitung hangus mesti kami dedahkan kembali hanyalah pada cincinnya sahaja. Karena mesti daripada tepak dan rampai itu akan layu tuan hamba. Daripada buah dan kue juga mesti habis dimakan. Bahan baju mesti habis dipakai. Yang kami dedahkan ini hanyalah pada cincinnya sahaja, akan kami ikhlaskan tuan hamba. Mungkin sepakat tuan hamba? Sepakat tuan hamba, kamu mengikut dengan adat resam budaya yang ada. Alhamdulillah. Daripada siang hari yang berbahagia ini, segala hajat, segala pertanyaan kami sudah pun kami dedahkan, sudah pun terjawab. Mungkin Pak Abdullah dari sang pandai berkasih sayang. Bermakna apa dibawakan si kain baju apa ini? Baju kain tuan hamba. Tentu kalaupun layang sudah berteraju, anjung-anjunglah sampai ke selat. Kami bawakan nampak berbentuk kain baju, semoga cantik yen dalam menutup aurat. InsyaAllah. Memang pandai-pandai terbang burung kenari, sampai terbang pula pergi ke selat. Memang pandai menjaga calon istri, dibawakan baju yang menutup aurat. InsyaAllah saya. Selebihnya ini ada kue dan juga buah tuan hamba, tanda berpandai berkasih sayangnya Hendriansa kepada calon dan ibu bapak mertua. Kalau makan sudah berkuah, mesti bawa orang ke Pulau Senua, dibawakan kek dan juga buah, ini buah tangan untuk calon dan ibu bapak mertua. Bukan hanya duduk terbang burung kenari, terbang juga burung tempur. Betul. Bukan hanya bawakan hadiah untuk calon istri, dibawakan juga hadiah untuk bapak ibu mertua. InsyaAllah Akan kami terima dengan senang hati tuan hamba. InsyaAllah kelak Pak Sabar dan Ibu Pepi bagikan kepada sanak dan juga keluarga. Pak Musin dan Ibu Sarina mengucapkan terima kasih. Selebihnya semoga jalinan tali kasih ini kekal hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama keluarga dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menjunjung sembah. Ampun maaf kami diberi atas segala silap dan juga salah. Tentunya sekali lagi apabila datang kami tidak bertempat, tempat kami tidak bersifat, mohonlah sekiranya diampunkan. Kami nak tutup dengan pantun orang kampung kami. Orang Minang punya pantun sendiri tuan. Daun nyur sudah pun melambai, tumbuh juga di atas batu. Sampai jumpa, see you and bye bye. Next time kita jumpa di lain waktu. InsyaAllah. Bukan lagi main lagi orang pantun Pulau Ngenang. Kata Pak Sabar, kami juga ada pantun orang Pulau Bintan. Atas dahan daun melambai sering jatuh di tiup angin. If you say see you and bye bye, we are say thank you and see you again. Masya Allah. Jazakallah tuan hamba, terima kasih. Akhirul kalam kami ucapkan alhamdulillah. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit bertanya pun sudah terjawab, maka putus Tahan sampai Oktober. Dapat Bang? Dapat? Bu, diambil cincinnya warna emas. Di sebelah kiri jari manis, dihadapkan ke kamera, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tahan, pandang ke kamera ya. Tahan. Ibu tetap pegang cincinnya, Bu. Ya. Oke, lihat kamera, Ibu sama Yayan lihat kamera. Tahan dua belah tangan, Pak. Cepat betul, Pak. Tahan dua belah tangan, Pak. Pegang, Pak. Tahan dulu orang. Dah. Baik, udah, Pak.
Diambil cincinnya Pak, warna silver, di jari manis sebelah kiri dihadapkan ke kamera. Ya, pegang dua-dua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pandang depan, kamera. Mbak Henry. Nak kamera. Senyum. Bang.